Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang masalah kependudukan Indonesia. Sebelum kami mempresentasikannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Komang Ayu Widya Pramesti dengan NIM akhir 237. Kemudian yang kedua, Putu Ayu Lananda Erayanti dengan NIM akhir 263. Kemudian Nikadek Nopika Lusviari dengan NIM akhir 262. Dan yang terakhir, Ida Bagus Adi Sutrisna dengan NIM akhir 289. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama, struktur penduduk. Yang kedua, masalah kependudukan. Yang ketiga, pengangguran dan macam pengangguran. Yang keempat, teknologi dan pengangguran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, distribusi dan perpindahan penduduk. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana struktur penduduk di Indonesia. Struktur penduduk di suatu wilayah meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk di suatu wilayah tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Oleh karena struktur penduduk yang dinamis mengalami perubahan dari waktu ke waktu, maka perlu sekali untuk mengetahui komposisi penduduk di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan komposisi penduduk dapat memberikan gambaran mengenai pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Melalui komposisi penduduk akan diperoleh berbagai data mengenai penduduk menurut jenis kelamin dan pengelompokan umur. Komposisi penduduk menurut umur disebut juga struktur penduduk. Struktur penduduk berdasarkan umur, yaitu pengelompokan penduduk menurut umur, dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk berstruktur umur muda atau tua. Untuk menggambarkan struktur kependudukan dapat digambarkan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, piramida penduduk muda. Piramida ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian. Bentuk ini umumnya kita lihat pada negara-negara yang sedang berkembang, misalnya India, Brasil, dan Indonesia. Yang kedua, ada piramida stasioner. Bentuk piramida ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap, sebab tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Piramida penduduk yang berbentuk sistem ini terdapat pada negara-negara yang maju seperti Swedia, Belanda, atau Skandinavia. Yang ketiga, ada piramida penduduk tua. Bentuk piramida penduduk ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang kecil. Apabila angka kelahiran jenis kelamin pria besar, maka suatu negara bisa kekurangan penduduk. Negara yang bentuk piramida penduduknya seperti ini adalah Jerman, Inggris, Belgia, dan Prancis. Selanjutnya, masalah kependudukan. Tiap-tiap negara mempunyai masalah kependudukan yang berbeda-beda. Pada negara berkembang, khususnya Indonesia, masalah ini timbul pada dasarnya bersumber pada ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi ekonomi, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas kehidupan penduduk. Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak, atau 3,51% penduduk di dunia tinggal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia mengalami berbagai masalah kependudukan yang hampir sama dihadapi oleh negara-negara berkembang lainnya. Masalah-masalah tersebut antara lain, yang pertama, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas dasar dan lapangan pekerjaan akan menimbulkan banyak permasalahan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan data tahun 1971 sampai tahun 2000 terus mengalami penurunan yang nyata. Salah satu program kebijakan kependudukan yang diterapkan Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan adalah melalui program keluarga berencana. Diperkirakan laju pertumbuhan penduduk akan terus mengalami penurunan pada periode 2020 hingga 2030, apabila pola pertumbuhan penduduk konstan mengalami penurunan tiap tahunnya. Meskipun laju pertumbuhan penduduk terus turun, laju pertumbuhan penduduk pada Indonesia masih tergolong tinggi karena jumlah penduduk Indonesia yang relatif besar. Kemudian yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata menyebabkan kepadatan penduduk Indonesia tidak seimbang. Penduduk Indonesia cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan pulau tersebut menjadi pulau terpadat di Indonesia. Hasil sensus pada tahun 2000 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa lebih tinggi, mencapai kurang lebih 60%.
dan kepadatan penduduk mencapai 951 jiwa per kilometernya. Berbeda sekali dengan pulau-pulau di luar Jawa, yakni Kepulauan Maluku, Papua, dan Kalimantan, yang masing-masing luasnya hampir 4 kali Pulau Jawa, namun hanya dihuni penduduk kurang lebih 2% dari total penduduk Indonesia atau dengan kepadatan 2 jiwa per kilometer persegi. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan penduduk Indonesia dapat diukur dari angka partisipasi sekolah penduduk dan angka putus sekolah. Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu, atau usia mulai dari 7 sampai 12 tahun, 13 sampai 15, 16 sampai 18, dan 19 sampai 24 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Pada tahun 2015, mutu pendidikan Indonesia berada di 10 negara yang memiliki mutu pendidikan yang rendah. Peringkat tersebut didapat dari Global School Ranking. Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja menjadi kurang sehingga angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga tinggi. Masalah penduduk tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk yang tidak merata, serta rendahnya kualitas pendidikan penduduk, di mana pada saat ini pengangguran juga menjadi masalah kependudukan. Menurut Haryono Sukirno tahun 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Contohnya di Indonesia, di mana angka penganggurannya semakin meningkat. Dalam menangani masalah pengangguran, pemerintah harus cepat dalam pemecahan masalah pengangguran ini. Masalah pengangguran memang tidak mudah. Pemerintah harus mengikut sertakan peran pendidikan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Pendidikan sangat berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten, serta semakin banyaknya sumber daya manusia yang berkompeten, maka akan mampu mengurangi angka pengangguran yang ada. Pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dan pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Pertama, saya akan membahas tentang pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Pengangguran ini dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran teknologi. Yang pertama, saya akan mulai menjelaskan dari pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun akan menurun. 2. Pengangguran struktural, yaitu jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. 3. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja. 4. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Selain itu, pengangguran berdasarkan lama waktu kerja dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah menganggur. 3. Pengangguran terselubung, dan 4. Pengangguran musiman. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. 2. Pengangguran setengah pengangguran. Pengangguran jenis ini ditujukan kepada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya hanya sedikit. 3. Pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang pada orang mempunyai pekerjaan tetapi produktivitasnya rendah. Dan yang terakhir, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Misalnya orang-orang bekerja sebagai petani sawah, mereka akan bekerja selama musim panen, setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya. Secara garis besar, hubungan teknologi dan pengangguran memiliki pengaruh negatif dan positif, di mana pengaruh negatifnya seperti penggunaan teknologi akan meningkatkan pengangguran. Jika menelusuri sejak revolusi industri pertama, munculnya teknologi akan meningkatkan jumlah pengangguran, karena teknologi dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan sedikit orang dan produktivitasnya yang tinggi. Dalam konteks yang mirip, perkembangan teknologi informasi juga menggeser banyak pekerjaan, tetapi pertumbuhan teknologi informasi yang cukup pesat sekarang ini juga memunculkan lapangan pekerjaan baru, seperti content writer, multimedia developer, SEO expert, social media specialist, dan banyak pekerjaan lain yang 5 tahun lalu tidak ada.
Sedangkan pengaruh positif terhadap hubungan teknologi dan pengangguran seperti penggunaan teknologi akan mengurangi pengangguran. Pada zaman sekarang, khususnya di era revolusi industri 4.0, munculnya teknologi akan mengurangi jumlah pengangguran. Karena dengan adanya teknologi dapat membantu seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dengan mudah. Contohnya, seseorang dapat memanfaatkan salah satu aplikasi ojek online dengan cara melamar di perusahaan ojek online. Maka, orang tersebut akan mendapatkan suatu pekerjaan tanpa harus memikirkan latar belakang pendidikan yang ia miliki, serta memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh perusahaan. Jadi, seseorang akan mendapat peluang lebih besar untuk diterima di perusahaan ojek online tersebut. Distribusi dan perpindahan penduduk. Distribusi penduduk secara geografis dan terpusatnya penduduk di beberapa pulau, terutama Jawa, memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk dengan pembangunan dan program-program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk, atau melakukan relokasi pembangunan di luar Jawa atau relokasi penduduk untuk bermukim di tempat lain. Perpindahan penduduk atau migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya tidak bisa dihindarkan, baik yang bersifat antar negara maupun internal dalam satu negara. Faktor pendorong dan penarik migrasi. Yang pertama, daya dorong. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain. Misalnya, karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduk. Yang kedua, yaitu daya tarik. Daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di wilayah sekitaran dan lain-lainnya. Migrasi dalam dimensi spasial dan dimensi waktu. Yang pertama, dimensi spasial, dimensi ruang atau daerah, atau dimensi spasial dikenal migrasi internasional dan migrasi internal dalam satu negara. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain atau dari satu benua ke benua lain. Migrasi internal di Indonesia yang penting meliputi perpindahan penduduk. Yang kedua yaitu dimensi waktu. Migrasi dalam dimensi waktu yang artinya penduduk pindah ke tempat lain dengan tujuan menetap dalam waktu 6 bulan atau lebih. Jenis migrasi dalam dimensi waktu yang paling umum adalah migrasi sirkuler atau musim dan migrasi ulang-alik. Migrasi dalam perspektif pembangunan nasional, transmigrasi dapat dikatakan sebagai derivatif dari cita-cita kemerdekaan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya bangsa yang berorientasi pada pengembangan wilayah yang diintegrasikan dengan penataan penyebaran penduduk. Dalam konsep dimensi transmigrasi masuk ke dimensi spasial. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan dari wilayah pedesaan di sekitarnya, lain provinsi atau lain pulau. Dalam konsep dimensi urbanisasi masuk ke dimensi waktu. Kriteria migrasi. Yang pertama, migrasi seumur hidup adalah kalau seorang bertempat tinggal pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu mereka lahir. Yang kedua, migrasi recent adalah apabila tempat tinggal seseorang pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu 5 tahun sebelumnya. Yang ketiga, migrasi total adalah apabila seseorang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.